Sipa. So di video kali ini aku bakal sharing session nih about segmen education talk, dimana nantinya bakal sharing-sharing seputar pendidikan. Dan tentunya aku nggak sendirian nih teman-teman, bakal ada yang menemani aku gitu ya di sharing session ini. Tentunya teman-teman udah gak asing lagi nih dengan salah satu teman aku yang satu ini, karena udah beberapa kali muncul di konten aku ya. So kalau teman-teman penasaran, stay tune terus ya sampai habis. Hai, nama saya Nurmala, kelas 3 SD 3 Jadi Mulia. Terima kasih kakak-kakak kampus mengajar. Dadah. Selamat datang di videonya Sipa. Nah teman-teman, yang tadi sudah aku sebutkan ya, jadi aku kedatangan narasumber nih. Halo Devi. Halo. Nah jadi teman-teman mungkin udah gak asing lagi yang ngelihat muka Devi, karena udah beberapa kali nih terpampang di konten aku membahas mengenai tentang education ya, salah satunya gitu. Nah di segmen kali ini berbeda nih teman-teman, karena kita bakal sharing-sharing seputar kampus mengajar ya. Nah Devi ini merupakan salah satu awardee dari kampus mengajar batch berapa? Keempat. Oh, angkatan keempat. Nah kita bakal kupas tuntas nih ya seputar Kamjar atau kampus mengajar. Jadi teman-teman di sini bakalan dapetin info seputar Kamjar nih kayak gitu ya. Jadi mungkin langsung aja ya ke pertanyaannya. Ya, langsung. Kamjar itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa sih kampus mengajar itu. Kampus mengajar itu merupakan suatu program dari Kemendikbud ya, MBKM, yaitu di dalamnya salah satunya itu kampus mengajar. Jadi nantinya semua mahasiswa baik non-dik atau kependidikan bisa mengajar di suatu instansi sekolah, baik itu SD maupun SMP. Oke. Jadi intinya tuh kayak ada pengalaman gitu ya, merasakan sensasi mengabdi gitu ya, belajar di SD gitu ya, dan tentunya SD-nya juga SMP, yang memang membutuhkan sosok guru ya. Nah seperti itu. Lalu apa aja sih syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi gitu untuk mengikuti kampus mengajar ini? Mungkin syarat yang paling umum harus sebagai mahasiswa ya. Selain itu kayak persyaratan administrasi aja dari kampus dan dari prodi gitu aja. Oh jadi harus ini ya, harus prepare juga ya untuk persyaratan. Tentunya ada persyaratan Surat-surat administrasi ya, surat-surat tentunya itu urgent banget ya, jangan disepelein. Terus juga kalau misalkan mau tahu info lebih lanjutnya harus kemana nih? Bisa kalian follow IG-nya Kampus Merdeka dan Kampus Mengajar, dan cari websitenya Kampus Mengajar. Karena di sana bakalan banyak info itu ya, info lebih lanjutnya, dan tentunya takutnya tiap angkatannya ada info tambahan ya, beda-beda, takutnya ada yang lainnya. Jadi teman-teman harus sering-sering update informasinya gitu, harus sering minimal follow ya kalau emang benar-benar niat gitu. Jadi mengetahui gitu informasi apa saja sih yang terbarunya kayak gitu. Nah kalau Devi sendiri pertama kali tahu info Kamjar itu dari mana sih? Yang pertama mungkin dari kampus ya, karena kan dari dosen juga nge-share gitu ke grup kampus tentang kampus mengajar. Oh jadi awalnya dari dosen. Jadi berarti dosennya udah ini ya, udah nyiapin juga nih buat mahasiswanya. Terus dari IG juga kan banyak. Oh jadi dari dosen, terus dari Instagram juga banyak info-info tentang kampus mengajar. Iya pokoknya banyak lagi ya program-program lainnya ya selain Kamjar gitu. Jadi pokoknya harus banyak banget pokoknya yang harus teman-teman ikuti. Selanjutnya apa sih alasan Devi tuh tertarik gitu dari sekian banyaknya program dari kampus Merdeka kan banyak ya, tapi kenapa Devi tuh tertariknya ke kampus mengajar? Kenapa gitu ya saya tertarik ke kampus mengajar? Karena yang pertama, saya kuliah di jurusan prodi pendidikan. Jadi kalau kampus mengajar itu sejalan gitu ya. Jadi sinkron antara kampus mengajar yang saya ikuti dan prodi saya gitu Pak. Oh jadi selaras ya kurang lebihnya. Oke. Iya ya, karena memang backgroundnya dari pendidikan, jadi memang ya udah gitu kan, masuk lagi ke ranah pendidikan juga gitu kan, kayak gitu ya kurang lebihnya. Selain itu tadi angkatan ke berapa? 4. Oh, ke 4. Lalu tahun berapa tuh pada saat itu?
2022 semester 7 kebetulan. 2022 semester 7. Lalu sekolah mana nih yang dituju, atau pada saat itu memang ditempatkan sama pihak ya sekolah penempatannya? Untuk sekolah penempatan itu kan kalau angkatan 4 itu sesuai domisili. Jadi kebetulan saya tinggal di daerah Pangandaran, jadi dapatnya itu di daerah Pangandaran juga. Tetapi untuk SD sasarannya itu random oleh Kemendikbud sendiri begitu. Oh, disclaimer teman-teman, mencantumkan domisili, namun ketika penempatan diacak lagi. Iya, random. Tapi untuk katanya nih ada informasi untuk angkatan 5 itu, jadi kayak kita itu bisa milih SD-nya. Kalau angkatan 4 itu nggak bisa milih, jadi random aja gitu, sesuai dengan domisili kita. Oh, jadi yang angkatan 5 ini katanya ada perbaruan lagi ya? Jadi domisili pilih sendiri, sama SD-nya juga pilih sendiri ya? Tapi nanti ditentuin lagi sama Kemendikbudnya sendiri. Oh, oke, tetap. Jadi setiap angkatan ya teman-teman itu berbeda-beda. Nah ya makanya tadi kan di awal emang harus update kan, harus tahu info terbarunya kayak gitu ya teman-teman intinya. Nah bisa diceritakan gak deh proses dari Depi daftar hingga mungkin ada tahapan-tahapan yang dilaluinya apa saja hingga di tahap Depi itu dinyatakan lolos gitu? Oh ya, mungkin sambil sharing juga ya. Yang pertama kan dapat info dari dosen. Selain itu dari Instagram ya. Terus langsung aja kita tuh masuk ke websitenya Kampus Mengajar. Nah setelah itu persiapan aja administrasinya kayak surat-surat gitu ya dari kampus. Setelah dinyatakan lolos administrasi, seleksi administrasi, nah kita masuk ke seleksi tes gitu. Ada soal-soal kayak gitu. Habis soal-soal, udah nanti dinyatakan lolos atau enggaknya di situ. Habis mengerjakan soal. Oh di situ. Jadi ada tahapan yang memang harus dilalui ya. Itu rentang jarak pengumumannya lama nggak sih? Lumayan lama. Kira-kira berapa minggu tuh pas Depi? Kalau nggak salah tuh 2 mingguan. 2 mingguan ya. Diumuminnya di webnya langsung ya? Di webnya langsung, terus ada ke WhatsApp masing-masing. Oh ada WhatsApp juga? Jadi biodata kita itu diisi harus yang bener gitu ya, maksudnya yang aktif kalau WhatsAppnya. Soalnya nanti kalau kamu lulus atau enggaknya itu diberitahukan melalui WhatsApp, media WhatsApp. Oh iya, jadi selain sama web juga sih. Ke WhatsApp juga ya? Nah makanya di sini data diri ya tadi penting buat mencantumkan nomor yang aktif gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya tadi terkait mekanismenya pada saat pengelompokan itu gimana sih Dep? Kalau pada saat pengelompokan kita sebagai mahasiswa yang daftar gitu ya, kita tidak bisa mengetahui karena itu secara random dari kampus mengajarnya sendiri gitu. Jadi kita tahu sekelompok itu DPL yang tiba-tiba ngebuat grup gitu. Nah nanti di-invite-an tuh, di-invite semua semua kelompok di-invite oleh DPL. Jadi kita tahu oh ini sekelompok kita gitu. Oh oke. Jadi DPL yang mengetahui ya. Jadi kita nggak tahu nih sekelompok sama siapa, tiba-tiba dimasukin aja ke grup, dan pada saat itu udah tahu nih sekelompoknya sama ini. Nah pada saat sudah terbentuk grup, apa tuh langkah yang pertama kali dilakukan? Mungkin itu ya, mengikuti pembekalan dari kampus mengajarnya sendiri. Setelah itu langsung ke penugasan. Oh oke. Berarti sempat ada meet juga ya? Iya, ada pengenalan juga. Nah biasanya per kelompok berapa orang? Itu fleksibel ya, ada yang 3 orang sampai ada yang 7 orang. Jadi yang paling dikit itu 3 orang, yang paling banyak 7 orang. Oh jadi nggak merata pasti tiap kelompok 5 gitu, enggak ya? Oh oke. Oke, selanjutnya mungkin boleh dijelasin nih kayak proses ngajarnya kayak gimana kayak gitu. Untuk proses ngajar ya seperti biasa ya, kita masuk ke setiap kelas yang kosong gitu. Nanti ngisi dari kelas-kelas yang masih ini ya, yang masih kosong, yang kekurangan gitu. Terus yang nggak ada gurunya. Selain itu berapa lama sih mengikuti kampus mengajar? Untuk mengikuti kampus mengajar yaitu kita 5 bulan ya, yang dikonversi sebagai 1 semester di kampus. Itu dari bulan apa sampai bulan apa? Dari bulan Agustus sampai bulan Desember untuk pelaksanaannya. Oke. Nah mungkin boleh dijelasin nih deh, pengalaman apa sih yang Depi dapetin selama mengikuti Kamjar?
banyak sekali ya. Yang pertama mungkin pengalaman belajar, mengajar. Kita belajar dari DPL, dari guru-guru di sekolah, dari pematerian dari Kemendikbud. Terus mengajar kepada siswa itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya. Oke, jadi tentunya pengalaman ini ya, mengajar gitu, itu juga udah sangat luar biasa banget gitu ya teman-teman. Selain itu juga pastinya dapat sertifikat ya, bisa juga tuh buat di CV kalian gitu kan. Selain itu nih, terkait uang saku nih Dep, gimana tuh? Apakah akan dapat semua apa gimana gitu? Ya mungkin untuk yang daftar kampus mengajar dan dinyatakan lolos gitu ya, nantinya itu kita dapat di uang biaya hidup. Nah itu tuh kalau yang udah dapat beasiswa sebelumnya itu ada perbedaan untuk nominalnya gitu. Oke, jadi yang udah dapat beasiswa biasanya akan berbeda ya dibanding dengan yang belum dapat beasiswa gitu. Biasanya nominalnya berbeda gitu ya teman-teman, disesuaikan lagi. Selain itu, selama Kamjar kegiatannya apa aja sih selain belajar mengajar gitu? Mungkin selama kampus mengajar ya kita juga kayak ditugaskan gitu untuk melaksanakan 4 program nih, program umumnya, yaitu program literasi, numerasi, administrasi, dan adaptasi teknologi. Nah dari itu tuh kita mengembangkan sendiri gitu ya, setiap kelompok kita mengembangkan program yang akan dilaksanakan, baik itu dari literasinya, numerasinya, adaptasi teknologinya, dan administrasi. Oke, jadi ada hal-hal yang harus diterapkan juga ya ketika proses mengajarnya. Selain itu, apa aja sih Dep tugas sama luaran yang harus dilakukan sama teman-teman dari Kamjar sendiri gitu? Ya mungkin untuk tugas-tugasnya yang pertama itu, kalau di minggu pertama itu laporan awal gitu ya, yang melaporkan tentang observasi nih keadaan sekolah dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada laporan harian, jadi kita tuh setiap hari melaporkan kepada DPL yang nantinya diupload ke website Kemendikbud, kampus mengajar itu, laporan harian yang berisi tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang telah kita lakukan di SD tersebut gitu. Dan ada laporan akhir yang terakhir sama video gitu. Oke, itu merupakan aspek penilaian ya. Selain itu ada ini gak Dep, rasa kaget gitu ketika mengajar? Kalau rasa kaget enggak sih, alhamdulillah, soalnya enjoy juga ngajarnya ya, seru banget gitu. Oke, jadi aman ya sampai sejauh ini. Nah mungkin terakhir nih Dep, tips and trick buat teman-teman yang pengen ikut Kamjar nih. Oh iya, untuk tips and triknya mungkinnya yang pertama, persiapkan syarat-syarat administrasi seperti persyaratan itu penting sekali ya, dan kalian jangan ada sampai yang kelewat gitu ya, semuanya harus dipenuhi untuk semua persyaratan. Mungkin selanjutnya untuk belajar juga gitu ya, karena nantinya ada tes gitu ya, mungkin belajar aja gitu dan berdoa, berusaha gitu. Oke, jadi jangan lupa preparing, berdoa dan serahkan semuanya ya kepada Allah gitu kan. Jadi jangan terlalu berharap juga kayak gitu ya. Jadi ikhtiar aja gitu ya, sama serahin aja gitu kan hasilnya yang terbaik seperti apa. Nah selanjutnya mungkin closing statement nih Dep, atau kasih kata-kata penyemangat deh buat calon teman-teman yang pengen ikut kampus mengajar gitu. Ya mungkin untuk teman-teman semuanya ya, tetap semangat dan tetap berusaha mengikuti program-program yang ada di kampus mengajar, karena nantinya kita itu akan mendapatkan banyak sekali pengalaman dan benefit lainnya. Mungkin tetap semangat dan carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Wah, Masya Allah. Nah ingat ya tuh teman-teman, semangat terus pokoknya, niatkan ibadah juga ya buat cari pengalaman juga gitu kan, karena kesempatan tidak datang 2 kali ya, jadi harus optimal gitu kan. Nah mungkin sekian ya teman-teman untuk sharing-sharingnya. Wah luar biasa banget ya teman-teman, kita bakalan dapet insight-insight nih, info-info baru juga nih dari pengalamannya Devi yang udah pernah ikut kampus mengajar. Dan tentunya mungkin karena memang terbatas ya Dep, teman-teman bisa kepoin aja gitu kan, cari-cari infonya di website Kampus Merdeka atau juga di IG-nya ya Dep. Follow aja gitu kan, karena nanti akan ada updatean terbarunya. Oke, mungkin Devi terima kasih banyak ya
Dan oh iya teman-teman, kalau misalkan mau DM Devi juga boleh ya, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lain. Mungkin sekian. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton channel ini. Semoga dapat menginspirasi juga ya, bisa dapat manfaat juga teman-teman dari nonton video ini. Kalau misalkan ada yang kurang paham, teman-teman juga bisa komen ya. Nanti aku usahain untuk bantu jawab juga. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. See you, dadah. Halo, nama saya Paul, kepanjangannya Paul. Saya dari SD 3 Jadi Mulia, saya kelas 6. Dan saya berterima kasih pada kakak-kakak kampus mengajar 4. Dan semoga sehat selalu dan sukses. Dadah. Dadah, biji selasi di atas bangku. Terima kasih kakak-kakakku. Pesan saya untuk adik-adik kampus mengajar angkatan 5, semoga semakin kreatif dan inovatif dalam mengembangkan literasi dan numerasi di sekolah. Gitu aja video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton video aku. Jika video ini dirasa bermanfaat, boleh dong untuk like. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, boleh untuk subscribe dulu untuk mensupport channel ini. Dan bagi kalian yang ada pertanyaan ataupun mau request terkait next ide konten selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.